menurut penjelasan Mahfud mengatakan bahwa katanya ini adalah emas batangan, emas mentah, kita proses di Surabaya menjadi emas batangan. Jadi ada suatu proses di Surabaya. Mereka ke Surabaya itu tidak ada fasilitas itu. Ya, pemasukan yang tidak masuk ke negara, seperti ada penyelundupan yang didiamkan. Nah, ini kan mengurangi pendapatan negara. Jangan sampai mereka mencari kompensasi ini kepada rakyat-rakyat kecil. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Ada satu yang menarik tentang bea cukai. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang Kementerian Keuangan, maka kita tidak nyamperin gitu kan. Nah, sekarang kita samperin ke bea cukai. Sesuatu yang luar biasa bea cukai ini. Kenapa? Karena ada fakta, ada 189 triliun tentang impor 189 triliun impor emas. Nah, kenapa itu bisa terjadi itu dan bagaimana modusnya begitu? Untuk hal itu sebetulnya ada dua kejadian. Pertama adalah 2014 sampai dengan 2016. Itu ada perusahaan dan satu kelompok perusahaan lah ya, itu melakukan impor emas senilai dalam 2 tahun itu, 3 tahun berarti ya, 2014, 15, 16 itu ada 180 triliun ya akumulasinya. 180 triliun kemudian dilaporkan oleh PPATK. Ini menurut penjelasan dari Kepala PPATK sewaktu di RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Dilaporkan 2017, tetapi menurut yang bersangkutan itu tidak ada follow up. Tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut yang berarti. Dan yang kedua adalah ada dari 2017 sampai 2019 senilai 189. Jadi modusnya adalah begini. Ini adalah impor emas batangan yang seharusnya kena bea masuk. Tetapi kemudian dibilangnya adalah emas mentah yang bea masuknya adalah 0. Beda dong ya bea masuknya. Lalu kemudian katanya sudah diselidiki, ini sudah diselidiki oleh PPATK. Menurut penjelasan Mahfud mengatakan bahwa katanya ini adalah emas batangan, emas mentah, kita proses di Surabaya menjadi emas batangan. Jadi ada suatu proses di Surabaya. Mereka ke Surabaya itu tidak ada fasilitas itu. Nah, proses untuk menjadi dari emas mentah menjadi emas batangan itu nggak ada. Jadi kan itu melalui pemurnian, melalui apa lagi. Nah, yang 180 sudah tidak ditindaklanjuti, yang 189 juga tidak ditindaklanjuti. Nah itu. Tapi yang anehnya kemudian mereka mengatakan awalnya bahwa kita tidak menerima laporan itu. Wah, ya mari dicari dan sebagainya itu. Lalu kemudian ini ada tanda terimanya. Ini ini yang tanda terima. Oh iya, coba nanti kita lihat lagi. Nah, diselesaikannya dengan bukan kepabeanan, bukannya bea cukai, tetapi seolah-olah ini adalah masalah pajak. Nah, udah beres katanya. Itu satu hal. Ini yang menarik ini. Lalu kemudian ada klarifikasi dari yang pasti adalah dari
Wakil Menteri Keuangan mengatakan, oh enggak, itu kita sudah selesaikan. Ada dulu ekspor senilai bilangnya 189 triliun. Itu kita sudah proses katanya. Kita kalah di pengadilan negeri kalau nggak salah. Lalu kemudian kita kasasi, itu di 2017 kalah katanya. 2016 mereka menemukan kasus seperti itu. Tapi ini kasus ekspor. Jadi orang ngakunya ekspor perhiasan, ternyata adalah ekspor emas batangan. Ini ekspor. Di dalam berita juga dikatakan hanya 218 kilogram dengan senilai 6,8 juta US dollar. Kalau 6,8 juta dolar, kalau itu palingan cuma berapa? 100 miliar, sekitar gitu. Nah, lalu mereka, kasus hukumnya adalah mereka kalah di 2017, mereka kasasi, menang. Orang itu dijadikan, ya berarti tersangka lah. Tapi yang dituntut perorangan bukan PT. Itu pertama keanehannya. Yang kedua adalah setelah dia kalah, orang tersebut mengajukan kasasi. Lalu peninjauan kembali PK. Dan katanya menang. Sudah. Nah, kita juga sudah bicara dengan, ini termasuk dari penjelasan dari staf khusus Kementerian Keuangan. Dia bilang bahwa ini sudah selesai, lalu kita bicarakan mengenai kasus impor itu, kasusnya sama, kita kalah dan kelihatannya tidak ada delik hukum. Kalau apa yang saya baca, ini kasus ekspor lalu disamakan dengan kasus impor. Ini dua hal yang berbeda, tapi pemberitaan kepada publik ini seolah-olah satu kasus sama. Nah, ini adalah satu pembohongan publik. Kalau memang itu dua kasus yang berbeda, dikatakan sama. Ini seharusnya bisa jadi kasus besar kalau kemudian diselidiki lagi ya. Oh iya. Karena kan ini kan ikutan dari 345 triliun itu, 349 triliun itu ya kemudian dia hilang. Tapi kalau coba ini dipisah, maka ini pasti akan banyak, ada modusnya, ada segala macamnya. Karena sampai hari ini belum clear itu. Belum clear, dan ini masih harus didorong. Dan seolah-olah di-clearkan dengan pernyataan bahwa kasus ini sudah selesai. Ini adalah kasus ekspornya dulu kita kalah, kita ini. Tapi itu dua kasus yang berbeda gitu. Nah, ini adalah ya sekali lagi bahwa ada indikasi untuk pembohongan publik seperti ini. Yang menariknya adalah Ketua PPATK, Kepala PPATK itu mengatakan yang sewaktu 180 triliun mereka memberikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai karena sebagai tindak pidana penyidik tindak pidana asal, itu mengenai kepabeanan. Tapi seolah-olah perusahaan ini tahu, lalu melakukan pola impor yang berbeda, yaitu dengan memakai nama perusahaan yang lain. Ya, dari 2014-2016 misalkan PTA, lalu kemudian dia memakai PTB, lalu dengan beberapa afiliasi lagi perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat, seolah-olah ini Kepala PPATK ingin mengatakan mereka itu tahu bahwa dia masuk ke radar PPATK. Iya. Nah, jadi artinya apa informasi yang diberikan PPATK dikhawatirkan bocor, sehingga mereka merubah. Yang membocorkan itulah sebetulnya bukannya yang membocorkan itu seperti yang dikatakan pada Mahfud. Orang ini yang benar-benar membocorkan kepada pihak yang malah diduga, malah diduga dia itu adalah yang melakukan tindak pidana itu. Artinya quote and quote mereka bermitra gitu lah, kira-kira begitu. Iya.
Iya, mereka memberikan ini coba Anda masuk radar nih. Wah, iya. Ya, Pakai itu kan. biar hilang gitu. Iya. kan ya. Nah itu lalu dilanjutkan sampai dengan 2019, 2017, 2019, 2020 masuk lagi ke PPATK punya itu laporan. Begitu lemahnya sistem kita itu, ataukah karena itu kuat sehingga terdeteksi, atau banyak hal yang tidak terdeteksi, apalagi bea cukai, barang masuk barang keluar, barang masuk barang keluar, ini itu kita nggak ngomong narkoba lah. Kalau narkoba itu memang benar-benar sudah kelasnya kakap dan segala macam itu. Tapi hal-hal yang kayak gini itu kadang-kadang lucu. Apakah ini juga masuk dalam pendapatan negara? Ada yang kemarin dapat piala nyanyi kemudian harus bayar. Harusnya kan itu ada jalur tersendiri kalau misalnya begitu, atau memang harus bayar? Saya kurang paham apakah harus bayar apa tidak bayar, tetapi mereka gini, kalau kita dapat hadiah, kalau bentuknya uang, memang itu ada pajaknya. Tapi saya tidak tahu kalau dalamnya bentuknya adalah barang, apakah barang itu dinilai apa tidak. Dan itu ada namanya ya pajak. Kalau kita mendapatkan lotre apa segala itu kena pajak ya. Nah, tapi jangan sampai ini pajak sebetulnya, bukan bea cukai. Bea cukai itu beda lagi. Oh iya. Ya, jadi ini adalah sebetulnya pajak. Masuknya ke pajak begitu. Masuknya pajak. Pintunya bea cukai kalau dia dari luar negara kan. Iya. Jadi ini ada pajak yang itu. Kalau bea cukai kan itu jadi cuman custom, dia Iya, memeriksa. Oh ini adalah ini Anda ada. Iya. Artinya bahwa dua departemen ini kan nggak boleh kemudian lepas tangan gitu loh. Yang saya lihat, kenapa ini kemudian jadi pertanyaan masyarakat banyak, karena mereka mungkin komunikasinya jelek atau segala macam, sehingga mereka nggak clear gitu. Kalau saya rasa komunikasinya justru bagus gitu. Ya justru mereka kan di satu departemen Kementerian Keuangan kan. Iya, itu. Iya. Jadi artinya gini, bahwa jangan sampai ini adalah bahwa ada pemasukan yang tidak masuk ke negara, seperti ada penyelundupan yang didiamkan, lalu kemudian ada pajak yang diambil di bawah meja dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan mengurangi pendapatan negara. Jangan sampai mereka mencari kompensasi ini kepada rakyat-rakyat kecil. Itu yang saya khawatir. Nah itu. Jadi artinya yang besar bebas itu, lalu mereka yang kecil-kecil supaya memenuhi target ini. Jadi yang kecil-kecil ini ya istilahnya jangan sampai diperas lah kan gitu. Iya. Makanya kalau sudah lihat begini, bro, itu Indonesia ini ya gitu loh. Orang-orangnya, negaranya luar biasa makmur dan mungkin diciptakan untuk makmur. Tapi kemudian orang-orangnya ini yang kemudian jadi bikin banyak persoalan. Saya kira bahwa bea cukai ini juga mungkin harus kita obrolin di lain waktu dengan sendiri ya. Bagaimana kemudian ketidakpercayaan dan segala macam, kalau pakai keluar bawa apa dan segala macam, mungkin juga perlu kita obrolin agar ya kita ini ngobrol begini kan untuk negara ini baik kan bro, bukan untuk menjustifikasi orang. Iya, ini sistem ini harus mendukung. Melihat bea cukai adalah kenapa? Bahwa di sini ada bea masuk, ada bea keluar. Itu kan sebetulnya ada proteksi-proteksi terhadap industri. Kalau barang masuk lalu tidak dikenakan bea, itu industri dalam negeri itu bisa kewalahan, bisa kalah bersaing, malah industri itu bisa tutup. Jadi dampaknya itu adalah sangat besar sekali. Jadi kalau industrinya tutup, ke industrinya kalah bersaing, malah tingkat pengangguran naik gitu kan. Lalu industri yang di luar negeri yang mereka berjaya terus gitu. Ya kayak ini garment yang masuk itu. Dulu saya waktu kecil ada itu beberapa saudara bawain ini loh cap karung itu.
baju bagus-bagus loh. Ya. Yang sekarang namanya apa? Thrifting atau apa itu kan ya. Jadi seperti itu, dan sekarang kemudian kita baru ribut. Sudah sekian lama. Saya kecil kan sampai sekarang kan berarti lama. Bahkan itu barang-barang yang tidak bekas dari Cina pun masuk begitu. Dan itu memporak-porandakan. Iya, kelihatannya memang kecil ya untuk itu. Tetapi bagi beberapa perusahaan UMKM yang terpukul itu besar gitu. Jangan dilihat bahwa nilai ini kecil terhadap produk domestik bruto. Tetapi lawan mereka adalah UMKM. Dan kalau UMKM-nya terpukul, itu menambah kemiskinan. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Makanya garment kita atau produk UMKM nggak jalan karena itu udah bagus, murah dan segala macam. Ya kan? Susah ya hidup di negara ini. Sebetulnya gampang. Oh gitu. Jadi pejabat kita aja bikin kita susah. Saya setuju teman-teman, bagaimana kita ini ternyata disusahkan oleh saudara-saudara kita sendiri. Padahal harusnya kita bersatu padu untuk mengatakan bahwa Indonesia ini jaya. Tapi kenyataannya jaya itu masih jauh, karena banyak dari sindikat dalam tanda kutip, oknum dalam tanda kutip, atau siapa lagi yang membuat kehidupan kita makin susah. Meskipun kita yakin nanti Indonesia akan luar biasa, tapi yakin saja tidak cukup. Oke? Terima kasih.